Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Dewi Wismayani dengan NIM 242307108, mahasiswa S2 Pendidikan IPA, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai filsafat pendidikan. Nah, yang pertama kita mulai dari pengertian filsafat itu sendiri. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang artinya cinta yang sangat mendalam dan sophia yang artinya kebijaksanaan atau kearifan. Berdasarkan definisi filsafat yang dikemukakan oleh beberapa ahli, secara garis besar, filsafat berhubungan dengan upaya menemukan kebenaran tentang hakikat sesuatu yang ada melalui penggunaan kemampuan akal secara optimal. Masih pada pengertian filsafat, di mana filsafat yaitu pencarian kebenaran yang dapat dijadikan pedoman dalam hidup. Kemudian filsafat itu bertujuan untuk memahami diri sendiri, baik dalam hal ilmu pengetahuan, ideologi maupun budaya. Filsafat mengkaji mana yang benar atau salah, mana yang baik atau buruk dalam kehidupan ini. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai cabang filsafat. Yang pertama ada filsafat metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, realitas, dan keberadaan. Ia berupaya memahami apa yang ada dan bagaimana hal-hal tersebut ada. Kemudian ada filsafat epistemologi. Filsafat ini mempelajari pengetahuan seperti sifat, sumber, dan batasan tentang pengetahuan itu sendiri. Kemudian ada filsafat logika. Cabang ini mengajarkan aturan-aturan berpikir rasional yang benar, bagaimana membangun argumen yang valid dan mendeteksi kesalahan dalam penalaran. Yang terakhir ada estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang keindahan, seni, dan selera. Masih pada cabang-cabang filsafat, yaitu cabang filsafat berdasarkan penerapannya. Yang pertama ada filsafat pendidikan. Dalam filsafat pendidikan, ini membahas mengenai definisi pendidikan, tujuan pendidikan, kemudian ada metode dalam pendidikan itu sendiri. Yang kedua ada filsafat hukum. Dalam filsafat hukum, ini berkaitan dengan dasar-dasar hukum, keadilan, dan hak. Yang ketiga ada filsafat politik. Berkaitan dengan konsep-konsep kekuasaan, hak asasi manusia, kebebasan dalam konteks politik. Kemudian yang keempat ada filsafat bahasa. Ini berkaitan dengan cara bahasa membentuk pemahaman dan komunikasi. Yang kelima ada filsafat agama. Dalam filsafat agama ini membahas mengenai masalah teologis dan kepercayaan. Yang terakhir ada filsafat etika. Ini berkaitan dengan prinsip-prinsip etika dalam kehidupan. Nah, aspek fundamental filsafat itu terdiri dari aspek ontologis, epistemologi, dan aksiologi. Pada aspek ontologi itu berkaitan dengan what atau objek dalam ilmu. Jadi di sini membahas tentang realitas, ada, dan kenyataan. Pada aspek ontologis ini berkaitan dengan apa yang ada. Kemudian yang kedua itu adalah aspek epistemologis. Pada aspek epistemologis ini berkaitan dengan how atau bagaimana mencari, mengembangkan. Ini berkaitan dengan metode atau cara bagaimana sesuatu itu bisa ada. Yang ketiga berkaitan dengan aksiologi. Aksiologi ini berkaitan dengan value atau nilai-nilai yang dimiliki oleh sesuatu yang ada itu. Nah, dalam kaitannya dengan pendidikan, ontologi itu merujuk pada studi tentang hakikat realitas keberadaan dalam konteks pendidikan. Yang pertama adalah definisi pendidikan. Apa itu pendidikan dan hakikat manusia dalam pendidikan? Yang kedua, tujuan pendidikan. Tujuan di sini menyangkut tentang tujuan instrumental dan tujuan holistik. Yang ketiga, realitas sosial dalam pendidikan, yaitu struktur sosial, norma, dan nilai-nilai.
Yang keempat, ada eksistensi subjek pembelajaran. Bagaimana kita memahami siswa dan guru sebagai entitas dengan karakteristik dan tujuan yang unik. Epistemologi dalam pendidikan ini memfokuskan pada bagaimana pengetahuan itu diperoleh, berkaitan dengan metode yang dipahami dan diterapkan. Peranannya dalam pendidikan itu membentuk paradigma pembelajaran, mengembangkan metode pengajaran, serta menilai pengetahuan dalam pembelajaran. Ini berkaitan dan sangat mempengaruhi kurikulum, serta bagaimana menginformasikan kebijakan dalam pendidikan. Aspek yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi pendidikan ini berkaitan dengan etika, norma, aturan, dan sikap, serta estetika atau nilai-nilai keindahan. Peranannya dalam pendidikan yang pertama adalah mengembangkan sikap dan etika. Yang kedua, membimbing kebijakan dalam pendidikan serta mengembangkan karakter siswa. Selanjutnya kita akan masuk pada tujuan filsafat pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, tujuan inspirasional filsafat pendidikan. Dalam tujuan ini, berfungsi sebagai sumber inspirasi untuk mengembangkan ide-ide gagasan yang mendasari tujuan serta nilai-nilai dalam pendidikan. Yang kedua, tujuan preskriptif filsafat pendidikan, di mana filsafat bertindak sebagai pedoman normatif yang memberikan arahan dan aturan tentang bagaimana pendidikan seharusnya dilakukan. Yang ketiga, itu adalah tujuan investigatif filsafat pendidikan. Filsafat ini berperan dalam menganalisis, mengevaluasi, dan mengkritisi konsep, teori, dan praktek pendidikan yang ada. Nah, itu adalah 3 tujuan filsafat dalam pendidikan. Kita masuk pada contohnya. Contoh tujuan inspirasional. Yang pertama, memberikan inspirasi kepada pendidik untuk menciptakan metode pengajaran yang inovatif dan bermakna. Kemudian memberikan pengarahan atau arahan pendidikan pada pencapaian nilai-nilai luhur seperti keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan. Yang ketiga, membantu siswa dan guru memahami pentingnya pembelajaran sebagai bagian dari pengembangan diri dan masyarakat. Tujuan preskriptif. Yang pertama, contohnya adalah membantu merumuskan kurikulum berdasarkan nilai-nilai tertentu, seperti humanisme, pragmatisme, dan progresivisme. Yang kedua, memberikan dasar untuk kebijakan pendidikan, seperti memastikan aksesibilitas, inklusivitas, dan relevansi pendidikan. Yang ketiga, menetapkan standar moral dan etika dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga adalah contoh tujuan investigatif. Yang contohnya mengkaji ulang pendekatan tradisional dalam pendidikan untuk menyesuaikannya dengan tantangan modern, memberikan ruang untuk refleksi kritis terhadap teori-teori pendidikan yang berkembang seperti teori konstruktivisme atau pendidikan inklusif, serta memotivasi penelitian untuk menemukan metode atau pendekatan baru yang lebih efektif. Nah, itu adalah contoh-contoh dari tujuan filsafat pendidikan. Kita masuk pada filsafat idealisme dan realisme, di mana kedua filsafat ini memiliki pendekatan yang berbeda berdasarkan cara pandang mereka terhadap kenyataan, kebenaran, dan tujuan pendidikan. Yang akan dibahas di sini mulai dari definisi, kemudian tujuan dari filsafat idealisme dan realisme, serta kebermanfaatannya. Dari definisinya atau pengertiannya, filsafat idealisme berpandangan bahwa realitas yang sejati adalah konsep, ide, atau pemikiran, bukan benda fisik. Pengetahuan bersifat abstrak dan bertujuan untuk mencapai kebenaran yang bersifat universal.
Sementara untuk filsafat realisme itu berpandangan bahwa realitas adalah dunia fisik dan objektif yang dapat diamati dan dipelajari melalui pengalaman indera, pengetahuan yang diperoleh dari fakta dan pengamatan. Di sini kita bisa melihat tabel perbedaan antara filsafat idealisme dan realisme. Dari aspek fokus pendidikan, idealisme itu berfokus pada nilai moral dan kebenaran yang bersifat universal. Kemudian realisme itu berfokus pada fakta, keterampilan praktis, dan realitas fisik. Dari aspek metode, idealisme itu berfokuskan pada diskusi filosofis. Sementara untuk realisme itu pada observasi eksperimen dan analisis data. Dari aspek tujuan, idealisme itu membentuk manusia yang ideal, berkarakter dan bermoral. Untuk filsafat realisme itu bertujuan membentuk individu yang siap menghadapi dunia nyata. Perbedaan filsafat-filsafat dengan filsafat barat dari sisi implikasinya pada pendidikan itu dapat kita lihat dari beberapa aspek seperti orientasi nilai, pendekatan epistemologi, dan pandangan tentang tujuan pendidikan itu sendiri. Perbedaan filsafat-filsafat dengan filsafat barat. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara filsafat timur dengan filsafat barat. Kita mulai dari filsafat timur. Filsafat timur itu filsafat dari berbagai tradisi. Misalnya filsafat timur, filsafat Islam, filsafat pribumi itu seringkali berorientasi pada nilai-nilai kolektivitas, spiritualitas, dan harmoni dengan alam. Misalnya, filsafat timur seperti Konfusianisme menekankan pentingnya moralitas dengan hubungan sosial sebagai dasar pendidikan. Kemudian masih di filsafat timur, misalnya filsafat India, memandang pendidikan sebagai jalan menuju pencerahan atau moksa, sehingga sistem pendidikan lebih fleksibel dan terintegrasi, menekankan pengalaman langsung, meditasi, dan refleksi sebagai bagian penting dari proses belajar. Untuk filsafat barat cenderung menonjolkan individualisme, rasionalitas, pendekatan ilmiah, nilai-nilai seperti kebebasan individu dan kebebasan berpikir sangat ditekankan. Kemudian masih di filsafat barat, pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang harus dapat diuji dan dibuktikan secara objektif. Implikasi pada pendidikan, misalnya sistem pendidikan cenderung formal, bersifat logika, dan menekankan pada metode ilmiah. Filsafat pragmatisme. Jadi, filsafat pragmatisme itu terdiri dari beberapa tokoh yang menganut aliran filsafat pragmatisme. Dalam pembahasan filsafat pragmatisme, kita akan mulai dari ciri filsafat pragmatisme itu sendiri, di mana pragmatisme dianggap relevan dan sukses di era modern karena sifatnya yang adaptif dan berorientasi pada solusi. Dalam bidang pendidikan, filsafat ini memiliki pendekatan untuk membantu siswa menjadi individu yang kreatif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan dunia nyata. Pendekatan pragmatis juga mendukung inklusi, personalisasi pembelajaran, dan penerapan teknologi untuk mendorong hasil yang lebih baik. Nah, demikian untuk video kali ini mengenai filsafat pendidikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih.